Halo Strumers, kita ketemu lagi, tapi kali ini saya bawa sesuatu yang istimewa. Ada motor yang saya ketemu sekitar 2021 pertengahan. Saat itu kita cuma lihat, bisa nyentuh, bisa mindahin, tapi belum sempat nyobain. Nah, apa yang istimewa karena waktu itu pun itu motor listrik termahal saat ini. Mungkin global, secara global mungkin motor listrik produksi paling mahal. Nah, kenapa dia mahal? Ya tentu ada harga, ada sebab, ada akibat lah. Dia mahal karena memang performanya yang luar biasa. Nah, mau tahu apa motornya? Tuh di belakang gua. Energica Ego. Nah, ini motor sebenarnya masuk ke Indonesia sekitar ya 2021, tapi ini adalah spesifikasi kalau nggak salah dia 2019. Nah, kalau mau lihat sejarahnya, Energica itu dari 2013 model ini diperkenalkan di EICMA, di salah satu pameran motor terbesar di Italia. Tapi sejarahnya Energica membuat motor ini karena memang 2010-2011 mereka udah ikut balapan khusus kendaraan listrik. Dan mereka mendominasi. Sampai akhirnya 2013 dia putusin udah produksi, kita bikin. Dari situ 2018, kalau gua nggak salah ingat ya 2018, Dorna atau badan yang menaungi MotoGP itu meminta Energica sebagai pemasok tunggal untuk Moto E. Moto E itu adalah, ya mungkin kalau kita Stromers penggemar kendaraan listrik tahu bahwa Moto E itu adalah balap motor yang motor listrik yang kelasnya di MotoGP lah. Walaupun performanya belum sama, masih jauh lah. Tapi makin tahun makin meningkat. Nah, Energica ini, khususnya model yang kita lihat di belakang ini model ini yang digunakan di MotoGP, Moto E, sorry. Model inilah yang digunakan di Moto E. Tepatnya Energica Ego. Ya, ini sebenarnya ada 3 model Ego ini. Ini versi paling standar. Di atas ini masih ada Plus dan RS. Nah, gue cerita dikit ya. Ini motor yang paling menyiksa gue ketika kita bawa. Kenapa? Karena memang desainnya bukan buat kenyamanan. Motor ini didesain buat adu kenceng. Motor yang kita lihat ini Energica Ego yang diperkenalkan sekitar 2021. Jadi bukan model dengan spesifikasi terbaru. Nah, tapi ini pun spesifikasinya lumayan menakutkan sebenarnya kalau untuk memakai motor listrik biasa. Ini sistem kelistrikannya masih lama. Dia memakai AC induction, dinamonya aksial tuh gede banget di tengah. Ini dinamo aksial dan ada gearbox. Nah, dinamo aksialnya ini kita nggak ada detail jelas spesifikasi, tapi kalau nggak salah sekitar 400 volt dia operasinya. Baterainya 21,5 kWh. Tenaganya 140-an dk dengan torsi 215 Nm. Itu kalau nggak salah di sekitar 6000 rpm. Dinamo ini dibatasi di 12.000 rpm. Top speednya pun dibatasi di 240 km per jam. Ya, tapi ingat ini versi yang standar. Masih ada versi Ego Plus dan Ego RS yang lebih kencang. Akselerasinya 0 sampai 96 km per jam 3 detik plus minus sedikit. Kalau yang versi RS itu 2,6 detik. Nah, yang agak menyiksa ketika kami bawa karena bobotnya 280 kg. Oke, ini saya rubah dikit mode lensa biar kelihatan benar proporsinya. Ini kelihatan kotor karena apa? Karena kita udah pakai sekitar 2-3 hari. Sempat juga direview oleh teman kami. Dan jadi ini memang motor dipakai, motor disiksa, bukan motor yang dimanja-manjain ya. Oke, tadi kembali ke spesifikasi. 140 dk, 215 Nm torsi. Itu tidak terlalu istimewa sebenarnya untuk di kelas motor sport, karena motor superbike zaman sekarang udah ada di level itu. Mungkin lebih ya. Kalau motor 1000 cc itu udah 200 dk lebih yang sport.
Nah, tapi karena ini electric sport bike yang pertama, jadi itu membuatnya istimewa. Nah, bayangin Strumers, biasanya kita cobain ya Uwinfly T3, ya Goda, Celis, yang kecepatan maksimalnya ya 60 km kalau hoki, dapat jalanan turunan, dan kalau speedometernya bener. Nah, yang ini di limit ke 240. Oh iya, gue lupa bilang ya, ini harganya saat di launching masih di bawah 1M, 900 juta sekian, mendekati 1 miliar. Tapi versi terbaru sekarang 2023 kalau nggak salah 1,3 miliar. Oke, nah kita lihat lebih dekat ya. Ini velgnya 17 inch. Dia pakai ban 180/55. Gede. Ada lengkap nih. Dinamonya Energica Motor Company. Nih. Ini baterainya 21,5 kWh Racetech. Nih. Setahu kami yang versi pertama ini, versi awal ini baterainya mestinya lithium polimer. Lithium polimer dan cukup besar. Kalau versi baru konon katanya sudah berubah semua, motornya juga jauh lebih enteng, udah bukan 280, mungkin sekitar 240 apa 230 kg. Jadi kita lihat speknya. Nah, ini sebagai motor sport ya. Kita lihat dia suspensi Marzocchi Itali, rem tentu saja Brembo, apalagi kalau bukan Brembo. Kalau fitur-fiturnya ya lengkap. Kontrol traksi ada 3 level, regen ada 3 level, ride mode ada 4, dari eco standar, jalan basah sampai sport. Kita udah coba di sport. Ya, akselerasinya memang luar biasa kenceng, gokil. Tapi terus terang kita udah pernah coba motor konversian yang mirip-mirip itu, termasuk KTM kita sendiri, Energica. Cakep ya, kalau dari depan kayak burung hantu sebenarnya, lampunya ngingetin. Nah, nanti Strumers akan lihat beberapa riding dan beberapa impresi kami ridingnya. Ini yang perlu gue kasih tahu dulu ya. Ini suspensinya untuk ukuran saya kayaknya memang diset buat jalan di Indonesia, jadi agak lembut sebenarnya. Nah, di beberapa kali kita jalan ini baru kerasa enak kalau kenceng gitu. Tapi kalau dibawa pelan, waduh, siksaan batin dan tangan. Kalau biasanya gue review motor, gue sebutin tinggi gue 177, 178, yang ini gue mesti kasih tahu tinggi gue segitu, perut gue gede, berat gue 80. Nggak ada persoalan sama motor ini, yang persoalan di badan saya. Udah nggak kuat. Karena ini motor yang handlingnya, kalau kata istilah anak-anak motor, ini bawaannya pakai pinggang. Nah, kita lihat di sini modenya lebih jelas. Kelihatan sudah tertera kilometer, sisa kilometer ya, saya masih ada 83 km dengan baterai 45%. Maklum karena tadi kita udah bawa ke beset-beset. Terus ini saya lihat, kalau mau lihat modenya ya. Nah, ini bisa ABS on off. Lihat eco, ada 4 mode, ada 4 riding mode: eco, standar, duet, dan sport. Yang sebelah kanan itu adalah regen, ini saya kasih di medium, cuma biasanya saya off. Ini sebenarnya masih ada ini ABS. Nah, lihat tuh mode-modenya. Ini
Ini ada konsumsi energi, kilometer per kWh, naik turunnya berapa, kelihatan 0,1 km per kWh. Waduh, boros ya. Enggak, tapi ada 11,9 km per kWh. Oh, boros juga emang. Last charge 107, last trip ini belum. Nah, ini kembali ke awal. Kalau kita masuk, ini saya kembali ke off aja. Ini ABS, top set, standar. Ini sorry off, balik. Jadi gitu, ternyata agak rumit, semua ada setelannya.